Apa yang saudara lakukan? Saya yakin saudara tidak menghiraukan kiri dan kanan, saudara akan berteriak, awas Pak, betul? Saudara berani mendorong Bapak Wali Kota, saudara berani berteriak. Mengapa? Padahal ada polisi, ada panitia. Mengapa saudara berani? Jawabnya sederhana, saya mengasihi dia Pak. Saya menyayangi dia kalau sampai terjerumus. Nah apalagi kekasihmu terjerumus dalam api neraka yang kekal. Apa kamu biarkan? Kalau kamu ingat motivasimu baik, maka kamu akan bicara dengan penuh kasih, penuh lemah lembut. Dan saya yakin orang itu akan dengan lemah lembut pula menyambutnya. Saya sudah puluhan tahun menjadi penginjil. Dan seingat saya belum pernah saya dimarahi orang secara kasar. Karena apa? Saya mengasihi dia. Dan saya melakukan itu atas urapan dan pimpinan Roh Kudus. Saudara, itu. Yang kelima, tadi sudah saya singgung, yaitu menjadi pendengar yang baik dan kreatif. Seringkali waktu kita yang hanya 5-10 menit habis karena apa? Dia sudah tahu maksud kita, lalu dia mengarahkan pandang kita kepada yang lain. Andaikan itu yang terjadi, saudara jangan berdebat dan marah, tersinggung, jengkel dan sebagainya. Jangan, ikuti saja. Tetapi kemudian arahkan kembali kepada berita Injil itu. Katakanlah, misalnya di meja itu ada album pernikahan. Lalu beliau mengarahkan pandang kita kepada album itu. Oh dulu Bapak nggak hadir ya waktu kami mantu, ini foto-fotonya. Lalu kami lihat di situ. Ya, kalau saya jadi Anda, saya tetap akan ikuti. Saya akan lihat album itu dengan memberi ya penghargaan, pujian, pertanyaan. Tapi begitu sampai kepada pemberkatan nikah di gereja, saya kembali lagi kepada Injil. Oh Bapak hadir ya, di gereja mana? Oh di gereja ini. Bapak anggota gereja itu? Nah kembali lagi kita bisa bicara masalah kerohanian. Demikian seterusnya saudara ya. Apapun saudara kalau kreatif bisa mengarahkan ke sana. Itu sebabnya perlu minta pimpinan dan urapan Roh Kudus. Yang keenam, bagaimana caranya? Hindari perdebatan kusir. Ya bagi orang Indonesia sudah ngerti yang dimaksud debat kusir. Debat kusir itu debat yang tidak prinsipil. Tidak ada gunanya kalau diladeni akan bertengkar dan berkelahi. Semula mengapa disebut debat kusir? Itu ada pertengkaran antara sopir taksi dengan kusir dokar. Ya. Lalu masing-masing merasa benar, tidak mau mengalah. Yang satu mengatakan, di mana matamu? Kok tidak lihat ada mobil di sini? Lalu dia menjawab, mengapa kamu tanya mataku di mana? Kalau gitu kamu tidak punya mata ya? Itu namanya debat kusir. Kemudian disalahkan sampai kudanya pantas karena kudamu matanya kamu tutupi. Sehingga nyerempet mobil saya ini dan sebagainya. Tapi kamu lebih kurang ajar, kamu tidak pakai kacamata, berarti tidak awas. Saudara ini debat kusir. Saya pernah di jalan yang macet, jembatan sedang diperbaiki. Saya ada pelayanan, tetapi ada mobil dan ada truk, ada bus itu macet di jembatan itu. Lalu saya mendengar supir truk berkata begini, ayo kapokmu kapan, aku juga tidak mau minggir, tidak mau mundur. Tidur di sini, tak lakoni katanya. Supirnya orang Jawa, saudara ya. Saya batin, kamu ngelakoni tidur di situ lah, saya ini di belakangmu ada pelayanan sebentar lagi. Padahal kalau salah satu mau mengalah, mundur, minggir, akan lancar lalu lintas itu. Nah inilah contoh atau sejarah kok muncul istilah debat kusir. Nah kalau kita jadi penginjil, jangan kita terpancing kepada debat kusir seperti itu yang tidak prinsipil. Ya, tidak prinsipil. Yang ketujuh, berbicara dengan tidak tergesa-gesa, tapi jelas. Dan jangan memaksa orang apalagi mengancam. Mengancam, saudara ya. Jangan mengancam, jangan mengancam.
Kemudian kabarkan Injil dan bukan pengalaman saudara atau pamer gereja saudara. Itu bukan menginjil. Sekali-sekali sebagai kesaksian, sebagai contoh boleh. Tetapi proporsinya jangan terlalu banyak pengalamanmu, gerejamu, hebat, begini begitu kamu ceritakan. Itu bukan yang terpenting. Itu bukan yang terpenting. Kabarkanlah Injil. Yang kesembilan, usahakan jangan menyinggung kepercayaan lain atau agama lain. Ya, apalagi dalam alam Pancasila, memperhatikan HAM dan sebagainya, tentu kita tahu batas-batas sopan santunnya. Sebagai contoh, kadang-kadang ada orang yang memancing. Ya, Bapak mengatakan Alkitab firman Tuhan. Bagaimana dengan kitab saya ini? Firman Tuhan atau tidak? Nah, kadang-kadang dipancing begitu, saudara. Kalau saya jadi saudara, saya akan katakan begini. Kalau saudara tanya Alkitab itu, kitab suci itu kepada saya, salah alamat. Tanyalah kepada gurumu. Tapi kalau kamu tanya Injil, sampai jam 12 malam, jam 2 malam akan saya layani. Nah, jadi kita harus kembalikan lagi kepada yang esensi, yaitu Injil yang saudara beritakan. Jangan mudah terpancing. Kalau toh dipancing tadi secara kreatif, ya. Yang ke-10, jangan terlalu banyak ayat atau ilustrasi. Itu nanti membingungkan. Salah satu kelebihan dari Billy Graham, khotbahnya sederhana, saudara. Tapi setiap kali saya mendengarkan khotbahnya dia itu, kalimatnya itu walaupun pendek-pendek terpilih, saudara. Sehingga orang ingat itu. Antara lain yang saya ingat, beliau pernah berkata cuma 3 kalimat. Tapi membuat orang bertobat. Beliau berkata begini, dalam dunia ini ada 3 masalah yang tidak terselesaikan kecuali oleh Injil Yesus Kristus. Wah, kalau saudara dengar kalimat begitu kan sudah pasang telinga ya. Dalam dunia ini ada 3 masalah yang tidak akan terselesaikan kecuali oleh Injil Yesus Kristus. Saya waktu mendengar begitu juga saya pasang telinga saya, saudara. Meskipun sudah lama kuping saya nempel di sini, saudara ya, saya dengarkan. Lalu beliau mengatakan apa? Pertama, kejahatan yang mengisi penjara. Saya pikir iya ya. Penjara sampai defisit, sampai dipindah sana sini karena terlalu sempit. Yang kedua, kesusahan yang mengisi hati manusia. Ya benar juga ya. Orang seperti Michael Jackson, Elvis Presley, penghibur, pelawak pun malah stres. Sakitnya sedih, menyedihkan. Yang ketiga, kematian yang mengisi kuburan. Kuburan sudah penuh, orang masih antri untuk mati. Waktu beliau berkata begitu, saudara, benar ya. Ini contoh aja, saudara. Tapi sebaliknya, di mana Injil diberitakan, Roh Kudus berkarya, Yesus membuat transformasi. Orang yang sedih, orang yang cacat sekalipun diberi sukacita. Dan pernah terjadi transformasi di beberapa kota. Ya, ada yang di California, ada juga yang di Amerika Latin, saudara. Terjadi transformasi sampai dikatakan di kota itu tidak perlu lagi penjara. Polisinya sendiri nganggur, karena apa? Penjahatnya bertobat semua, saudara. Luar biasa. Dan orang Kristen itu tidak perlu takut mati, tidak perlu takut kuburan habis penuh mahal, tidak perlu, saudara. Kalau saudara besok menemui jenazah saya mati, lalu kuburan terlalu mahal, saudara tidak mau ngubur saya, tidak masalah. Karena apa? Mayat saya akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Haleluya, saudara. No problem. Dikubur tidur, kubur berdiri, dibakar, no problem. Karena apa? Yesus menyelamatkan dan Yesus akan membangkitkan orang yang percaya. Nah, ini contoh.